Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Mari sebelumnya kita akan berdoa dan minta supaya Roh Kudus akan menjamah hati kita, dan kiranya Tuhan memberikan hikmatnya, pengertiannya atas kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memimpin pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan menolong mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Demikian pemberitaan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, kita mau melihat konteksnya dulu dari perikop ini, yaitu yang kita akan tarik sebelum pasal 14 adalah pasal yang ke-13. Nah, pasal yang ke-13 itu sebenarnya mengisahkan tentang perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Dan ini Yesus sedang berpamitan kepada murid-muridnya sehingga mereka mengadakan perjamuan terakhir bersama-sama dengan murid-muridnya. Kita akan lihat pada pasal 13 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-36. Di situ mengatakan bahwa Tuhan Yesus sedang dalam persekutuan bersama-sama murid-muridnya, yang kita lihat, hai anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang yang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Ini pernyataan Tuhan Yesus saat berpamitan dengan murid-murid mereka. Nah, mendengar Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka secara fisik, murid-muridnya mengalami suatu kebingungan, keresahan, banyak pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan. Mereka nyatakan kepada Tuhan Yesus yang pada peristiwa ini Yesus akan meninggalkan mereka secara fisik. Nah, kebingungan dan keresahan ini bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-36, pasal yang ke-13. Simon Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kemanakah Engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, Engkau tidak akan mengikuti aku sekarang, tetapi kelak Engkau akan mengikuti aku. Simon Petrus, murid yang penuh kegelisahan, penuh kekhawatiran, penuh kebingungan karena Tuhan Yesus berpamitan kepada mereka. Nah, selain Simon Petrus, ada juga Thomas. Thomas juga nada pertanyaannya sama, yaitu berisi
suatu kekhawatiran atau ketidakmengertian karena Yesus yang adalah guru mereka akan meninggalkan mereka. Kita kan lihat pasal 14 ayat yang kelima, kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Ada kebingungan dalam diri Thomas tentang Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka, pada suatu kelak nanti akan meninggalkan mereka. Nah, ada lagi satu, yaitu muridnya Filipus. Filipus juga menanyakan nada kebingungannya karena Yesus akan meninggalkan mereka, yaitu di dalam ayat yang ke-8 pasal 14. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Nah, melihat 3 murid Tuhan Yesus yang mengalami suatu kebingungan, kegelisahan, mengapa keadaan ini menimpa mereka, dan Tuhan Yesus tahu perasaan mereka. Mungkin ada kesedihan, mungkin ada kegalauan saat mereka akan berpisah sungguh-sungguh ya secara fisik. Nah, Tuhan Yesus menjawab itu di ayat yang ke-1. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Nah, ini merupakan ayat yang menjawab seluruh pergumulan yang dikatakan maupun tidak dikatakan oleh murid-murid mereka saat Yesus akan berpamitan kepada murid-muridnya. Nah, ada 3 kata kunci yang akan kita bahas sekarang, yaitu yang pertama gelisah, kemudian hati, dan yang ketiga adalah percaya. Kita akan mulai pada kata kunci yang pertama, yaitu gelisah. Gelisah terjemahan aslinya di dalam ayat 1 di sini sebenarnya itu digelisahkan atau menjadi gelisah. Itu seperti suasana hati yang galau, yang diguncang, campur ketakutan, bahkan sepertinya hati mereka gentar. Itu kata gelisah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua tidak pernah tidak mengalami perasaan gelisah. Gelisah tentang apapun juga. Apakah itu dari faktor eksternal? Dalam situasi ini kita mendengar berita tentang COVID-19, di mana mungkin korbannya bertambah, Malang Raya bertambah juga yang menjadi korban. Karena kita sering mendengar berita itu, bisa juga hati kita gelisah, takut. Bahkan sudah diwacanakan, diumumkan agar lebih berhati-hati kemanapun. Apalagi zona merah sudah ada label di beberapa daerah. Gelisah kita banyak mendengar informasi yang membuat seolah-olah kita seperti ketakutan, was-was, bahkan terus mewaspadai diri kita jika kita kontak dengan orang lain atau sedang berpergian di toko kah atau di pasar, keperluan apapun. Kegelisahan itu juga sempat melanda kita beberapa saat ini. Saya juga teringat pada tahun 2016 saya gelisah sekali dan saya merasa ada pergumulan yang berat, dan itu sampai saya sempat masuk rumah sakit karena saya seperti demam tinggi dan saya merasakan badan saya sungguh mengalami suatu imun yang sangat tidak baik, ya, rendah imun saya. Saya tidak tahu sakit apa, tapi setelah ditelusuri saya punya kegelisahan yang saya temukan, dan itu mengganggu fisik saya yang bisa dikatakan itu psikosomatis. Nah,
itu tentang gelisah ya. Kata kunci yang kedua adalah hati. Hati itu bahasa aslinya adalah kardia. Nah, kardia itu hati atau pusat. Hati adalah menunjuk kepada pusat kehidupan secara fisik manusia itu sendiri. Hati juga bisa menunjuk kepada tempat dan sumber kehidupan dalam diri manusia. Dan di dalam hati itu adalah sebenarnya pusat untuk berpikir, merasa, dan mengambil keputusan. Itu pusatnya di hati. Baik itu kita mengambil keputusan secara moral maupun secara umum, itu semua pusatnya di dalam hati. Nah, hati juga menunjuk kepada sebenarnya tempat tinggalnya Roh Kudus atau Tuhan yang kita percayai. Itu tempatnya di hati. Sehingga seberapa banyak firman Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan, kita baca, kita hidupi, maka tercerminlah, terpancarlah dalam pikiran kita yang ada kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika hati yang adalah pusat pikiran, perasaan, dan pengambil keputusan itu tidak diisi oleh kebenaran janji firman Tuhan, maka kita akan mudah gelisah atau mengalami kegentaran. Yang ketiga, kata kunci yang ketiga adalah percaya. Percaya dalam bahasa aslinya itu pisteu. Pisteu itu mempercayai, meyakini seseorang atau sesuatu. Mempercayai, meyakini seseorang atau sesuatu. Dan kepercayaan ini adalah merupakan jaminan orang bisa berdiri tegar dalam menghadapi situasi yang berubah. Nah, ternyata Tuhan Yesus menemukan masalah pada murid-muridnya. Mereka gelisah, yang dikatakan di sini mereka banyak bertanya, kebingungan itu ada di dalam mereka, dan Tuhan langsung menjawabnya dengan ayat yang pertama, jangan gelisah hatimu. Sampai kemudian Tuhan menguraikan, menjelaskan di dalam perikop ini bahwa ternyata banyak unsur ketidakpercayaan murid-murid Tuhan Yesus kepada perkataan Tuhan, kebenaran Tuhan yang sebenarnya harus mereka yakini, mereka hidupi. Pada ayat yang pasal yang ke-14, ayat yang ke-10, di situ dikatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Kemudian ayat 11 juga mengatakan, percayalah kepadaku. Diulang lagi, percayalah. Kata percayalah diulang-ulang, pisteu, yakini kepercayaan itu. Ini suatu hal yang sangat penting, Bapak, Ibu, dan saya. Bahwa sesuatu yang kita percayai, kita yakini, itulah yang menjadi kekuatan kita. Itulah yang menjadi pedoman kita. Sekalipun berita menggoncangkan apapun secara eksternal, bahkan mungkin juga di dalam internal diri kita, itu ada sebuah kekalutan ya, kegalauan yang sulit kita bisa ungkapkan. Tapi jika kepercayaan, keyakinan itu ada di dalam diri kita, kita bisa mengatasinya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, perjumpaan ternyata dengan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya selama 3,5 tahun itu tidak menjamin kepercayaan mereka kokoh kuat berdiri. Mereka melihat mujizat, mereka melihat pengajaran, mereka melihat bukti-bukti yang nyata dari pengajaran Tuhan Yesus dan kuasa pengajarannya yang sungguh luar biasa itu. Ternyata kepercayaan mereka
tidak sekuat dan setegar yang diharapkan. Sehingga kita bisa katakan tidak berhenti kepada percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi percaya kepada Tuhan Yesus itu harus bertumbuh, harus terus-menerus diusahakan. Kita harus mengenal Dia hari lepas hari lebih dalam. Nah, itu yang membuat iman, keyakinan kita menjadi kokoh. Jadi terus-menerus, lebih sungguh-sungguh, bahkan sampai akhir hayat kita bisa disebut murid yang setia, mengenal Dia dan belajar dan tiada hentinya untuk mencari pengenalan kita akan pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Di akhir renungan saya pada saat ini, dan kesimpulan adalah yang pertama, jika Bapak Ibu gelisah hati, jika ada kegalauan dan kekhawatiran yang kuat dalam diri, ketakutan tentang banyak hal, ingat, Tuhan mengerti isi hatinya Bapak Ibu dan saya. Dan Dia akan memberikan ketenangan. Dia akan memberikan jaminan. Dia akan memberikan keyakinan kepada Bapak Ibu bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar. Yang kedua, kesimpulannya dari renungan kita pada saat ini, mari kita mengisi pikiran kita, mari kita mengisi hidup kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena dikatakan bahwa Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalannya hanya satu, Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu akan mengalami ketenangan. Pikiran Bapak Ibu akan dipimpin oleh hikmat Tuhan mengatasi situasi dalam hidup yang kelam sekalipun. Dan yang ketiga, mari kita terus lebih percaya. Berdasar bukan percaya kepada manusia, bukan percaya kepada berita bohong atau berita yang disiarkan dimanapun, tetapi percaya kepada Allah yang didasarkan kepada firman Tuhan, kebenaran firman yang kita baca, yang kita renungkan dan kita hidupi. Banyak orang mengerti firman Tuhan, tetapi dia tidak mengikuti atau menghidupinya, hanya sebatas kamuflase atau menjadi imitasi saja kekristenannya, tapi tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan, sehingga suatu saat di titik tertentu keyakinan mereka rapuh karena dasarnya bukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita membangun iman percaya kita lebih sungguh lagi dalam situasi apapun. Mari kita bersama-sama membangun fondasi iman percaya yang kokoh, yang kuat, sehingga tidak tergoyahkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami mengaku dengan jujur bahwa seringnya kami gelisah akan banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Kekhawatiran, ketakutan melanda hidup kami sewaktu-waktu. Badai itu datang, kami sering mengalaminya. Tapi kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang mengenal hati kami, yang mengetahui dan memberi jawaban bahwa janganlah gelisah hatimu. Itu meneduhkan hati kami ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya hati yang menjadi pusat hidup kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan, air kehidupan yang terus memberikan kami ketenangan hidup. Sehingga kami berpikir yang benar, berperasaan yang mulia, yang indah, yang penuh sukacita, yang penuh kebahagiaan. Dan setiap keputusan yang kami ambil adalah penuh hikmat dan pimpinan Tuhan, yang bersumber dari hati yang sudah Tuhan sucikan. Karena Roh Kudus tinggal di hati kami. Dan seterusnya kami mau belajar percaya, sekalipun tidak melihat, karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kami mau hidup di dalam kebahagiaan dari percaya kami kepada Engkau Tuhan, yang bukan melihat bukti baru percaya,
Tapi sekalipun kami belum melihat bukti itu, kami mau mengimani, kami mau percaya Tuhan akan berpihak kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu turun atas seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam kondisi situasi apapun Tuhan, kiranya Engkau ada bagi kami semua umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya.